Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelajaran tematik. Di tematik hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2020, di tematik ini ada pelajaran PKN, IPA, dan Bahasa Indonesia. Coba kamu lihat di halaman 103. 103 itu kita pertama ketemu sama pertanyaan ya. Pertanyaan itu bisa kamu jawab setelah kamu membaca di halaman 104. 104 itu tentang Sayuti Melik. Bisa dengarkan. Nama asli Sayuti Melik adalah Muhammad Ibnu Sayuti. Beliau dilahirkan di Sleman pada tanggal 22 November 1908. Sayuti Melik bersekolah di sekolah Ongkoloro, SD-nya ya, dia di situ. Srowolan, Surakarta, tetapi hanya sampai kelas 4. Beliau kemudian melanjutkan sekolah ke Yogyakarta. Sejak muda beliau sudah berkali-kali ditahan oleh Belanda karena tulisannya. Beliau juga pernah dibuang ke Boven di Gul pada tahun 1927 hingga 1933. Beliau dipenjarakan di Singapura selama setahun. Pada tahun 1937 beliau pulang ke Jakarta, namun beliau kemudian dimasukkan ke sel di Gang Tengah hingga 1938. Sayuti Melik menerbitkan surat kabar pesat di Semarang bersama istri. Beliau bekerja di bagian redaksi, percetakan hingga penjualan. Selama penerbitan surat kabar tersebut, Sayuti Melik dan istrinya yang juga wartawan bergantian keluar masuk penjara dan pengasingan akibat tulisan mereka. Selain aktif dalam dunia jurnalistik, Sayuti Melik juga menjadi anggota PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik sangat mendukung segera diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Penculikan tersebut bertujuan untuk meyakinkan mereka agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia karena saat itu terjadi kekosongan kekuasaan setelah Jepang kalah dari sekutu. Setelah terjadinya kesepakatan, naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno dan Hatta di rumah Laksamana Muda, Maeda. Sayuti Melik dan Sukarni menjadi saksi perumusan naskah proklamasi tersebut. Atas usul Sayuti Melik pula naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sayuti Melik pernah menjabat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada masa Orde Baru, Sayuti Melik menjadi anggota DPR pada tahun 1971 hingga 1977. Beliau meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1989. Penghargaan yang beliau terima adalah Bintang Mahaputra pada tahun 1961 dan Bintang Mahaputra Adi Prana pada tahun 1973. Kemudian kamu setelah membaca teks tadi, teks Sayuti Melik, kamu bisa jawab tentang teks berikut ya di halaman 105 dan 106. Lanjutnya di 107 itu tentang tanaman kapas. Pernahkah kalian melihat tanaman kapas? Tanaman ini merupakan awal mula pakaian yang kita pakai. Tanaman kapas tergolong tanaman semak daerah tropis dan subtropis. Nama ilmiahnya adalah Gossypium sp. Ada 39 jenis tanaman kapas. Salah satu jenis yang dibudidayakan di Indonesia saat ini adalah Gossypium hirsutum L. Manusia mengambil serat kapas dari tanaman kapas. Serat kapas berupa serat halus yang menyelubungi biji. Serat kapas ini nantinya akan dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain.
Kain yang terbuat dari serat kapas disebut katun. Katun sering dimanfaatkan sebagai bahan pakaian karena memiliki daya tahan dan daya serap yang cocok untuk manusia yang tinggal di daerah tropis. Katun bersifat menghangatkan saat suhu udara dingin dan menyejukkan saat suhu udara panas. Selama ini serat kapas dikenal sebagai bahan pembuatan benang dan kain. Namun ternyata serat kapas juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pembatas buku ya. Saringan kopi, tenda, jaring ikan, dan bahkan uang itu dibuat dari serat kapas. Lanjut, berikutnya 108 ada bulu domba. Kita baca teksnya ya. Manusia memelihara domba untuk mengambil manfaat daging dan bulunya. Bulu domba tumbuh lebat di sekujur tubuh sehingga perlu dicukur secara rutin. Bulu tersebut nantinya diolah menjadi kain wol. Selain itu, bulu domba juga dapat diolah menjadi senyawa lanolin sebagai obat ruam kulit. Bulu domba yang diolah menjadi kain wol pada umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pakaian di negara beriklim dingin. Misalnya dibuat menjadi selimut dan jaket. Ini karena bulu domba mampu menahan panas dari dalam tubuh sekaligus menahan udara dingin dari luar tubuh, sehingga dapat memberikan kehangatan kepada pemakainya. Selain itu, bulu domba memiliki tekstur yang halus sehingga nyaman dipakai. Bulu domba juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku karpet. Cara pembuatannya cukup mudah. Bulu domba yang telah dicukur akan dicuci dan dibersihkan dengan cairan pembunuh kuman agar higienis. Bulu kemudian direndam dengan air sabun dan dicuci bersih. Bulu dijemur sampai kering. Bulu domba yang sudah kering akan dipilin menjadi benang. Kemudian benang dirangkai menjadi karpet. Supaya terlihat berserat, karpet akan disisir dengan sisir khusus. Karpet dari bulu domba juga dapat dijadikan hiasan dinding untuk menaikkan harga jualnya. Terus kamu bisa lihat di halaman 109 itu ada manfaat tumbuhan bagi manusia. Apa aja tuh? Yang pertama, sebagai bahan pangan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah apa? Akar, misalnya singkong. Singkong kan, akar singkong itu bisa dimanfaatkan ya. Bisa diolah menjadi kue atau kue-kue tradisional ya dari singkong. Terus batang, misalnya tebu gitu ya, batang. Daun, misalnya bayam, daun bayam. Bunga, misalnya brokoli, bisa dimasak. Buah pepaya, semangka. Kalau biji itu yang dari biji, misalnya kopi. Yang kedua, bahan sandang. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah serat. Misalnya serat kapas diolah menjadi katun. Katun diolah menjadi baju. Yang ketiga, bahan bangunan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan adalah kayu. Misalkan kayu jati. Bisa diolah menjadi apa? Meja, bangku, kursi, lemari, dan sebagainya. Bisa juga kayu itu bisa buat itu ya, jendela buat bangunan rumah. Yang keempat, bahan obat. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah akar, misalnya temulawak untuk masuk angin, batang, kayu putih untuk menghangat badan, daun misalnya brotowali untuk diabetes, bunga dandelion untuk melancarkan pencernaan, buah ciplukan untuk asma, biji mahoni untuk rematik. Yang kelima, bahan baku industri. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri adalah getah, misalnya karet dari batang jati. Dari buah kelapa sawit itu bisa jadi bahan industri. Manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, bahan pangan. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah daging, misalnya kambing, buat pangan ya, buat makan kita, pangan.
kambing, ayam, sapi. Terus itu dari dagingnya ya. Dari telur ayam, telur bebek bisa buat makan manusia, dan susu, misalnya susu sapi, susu apa lagi? Susu beruang, susu kambing. Yang kedua, bahan sandang. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah bulu, misalnya bulu domba. Bulu domba kan tadi udah kita tahu ya. Bulu domba itu bisa dibuat menjadi baju, terus karpet, bisa buat jaket untuk menghangatkan tubuh. Terus serat dari apa? Kepompong ulat sutra tuh bisa dijadi. Ulat sutra itu kepompongnya bisa diolah menjadi pakaian juga. Kulit, misalnya kulit sapi. Terus yang ketiga, bahan kerajinan. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit, misalnya kulit buaya. Kulit buaya dijadikan sebagai apa? Sebagai tas, dompet ya. Terus dari cangkang, misalnya cangkang kerang bisa dibuat kerajinan apa tuh dari cangkang kerang? Banyak ya, bisa untuk manik-manik, bisa untuk itu hiasan di dinding. Terus dari bulu, misalnya bulu angsa sebagai bahan kok. Yang keempat, pupuk organik. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik adalah kotoran, misalnya kotoran kelelawar atau guano. Sampai kotorannya pun, kotoran hewan bisa menjadi pupuk organik. Bukan hanya kotoran kelelawar ya, kotoran sapi juga bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Yang kelima, penghasil tenaga. Hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya adalah gajah untuk mengangkut kayu, kuda untuk menarik delman, dan kerbau untuk membajak sawah. Banyak ya manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama itu manfaat tumbuhan bagi manusia itu sangat banyak manfaatnya. Manfaat hewan bagi manusia juga banyak ya, sama seperti tumbuhan karena saling membutuhkan. Terus nanti kalau kamu sudah mengerti manfaat tumbuhan bagi manusia itu apa, manfaat hewan bagi manusia itu apa, kamu bisa jawab di halaman 110. Kemudian kamu bisa berdiskusi di halaman 111 ya. Kamu bisa berdiskusi itu suasana di sawah bagaimana, suasana di pasar ikan bagaimana, suasana di kantor bagaimana, dan suasana di kelas bagaimana. Bunda Lia rasa kalian sudah mengerti itu bagaimana suasananya. Nah, nanti kalian bisa jawab di halaman 112 dan 113. Itu kalian jawab, boleh tanya orang tua kalian, boleh tanya kakak kalian atau teman kalian, siapa saja boleh kalian bertanya. Dan terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.